Selamat siang, perkenalkan nama saya Michael Gideon, NPM 25783021. Sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Cascading Style Sheets atau yang lebih dikenal dengan singkatan CSS. Adalah salah satu bahasa desain yang digunakan untuk mengatur tampilan dan format visual sebuah dokumen yang ditulis dalam bahasa markup seperti HTML. Tetapi jika HTML berfungsi sebagai struktur atau kerangka sebuah bangunan, maka CSS adalah cat, dekorasi, pencahayaan, dan tata letak furniturnya. Tanpa CSS, internet akan terlihat sangat membosankan, hanya berisi teks hitam di atas latar belakang putih. Sejarah CSS itu dimulai pada tahun 1994 ketika Haken William Lee mengusulkan konsep ini untuk memisahkan konten presentasi visual sebelum ada CSS. Para pengembang web harus memasukkan atribut desain langsung di dalam kode HTML yang membuat kode menjadi sangat berantakan dan sulit dikelola. Dengan hadirnya CSS, pengelolaan desain menjadi jauh lebih efisien karena perubahan pada satu file CSS dapat mengubah tampilan seluruh halaman di sebuah situs web. Konsep cascading dalam namanya juga merujuk pada cara CSS menentukan aturan mana yang akan diterapkan jika ada lebih dari satu aturan yang mengatur elemen yang sama. Proses ini mengikuti hierarki tertentu berdasarkan spesifikasi, kepentingan, dan urutan penulisan kode. Hal ini memungkinkan pengembang untuk membuat aturan umum yang berlaku secara global, namun tetap memiliki fleksibilitas untuk memberikan pengecualian pada elemen tertentu. Secara teknis, CSS bekerja dengan menggunakan selektor untuk memilih elemen HTML yang ingin dihias oleh blok deklarasi yang berisi properti dan nilai. Sebagai contoh, jika Anda ingin mengubah warna semua judul menjadi biru, Anda cukup menulis H1 dalam kurung color blue tutup kurung. Struktur yang sederhana namun kuat inilah yang membuat CSS menjadi bahasa yang wajib dikuasai oleh setiap pengembang web di seluruh dunia. Salah satu keunggulan utama CSS adalah kemampuannya untuk menciptakan responsive web design. Melalui fitur yang disebut media queries, CSS memungkinkan sebuah situs web untuk secara otomatis menyesuaikan tata letaknya berdasarkan ukuran layar perangkat pengguna, mulai dari layar smartphone yang kecil hingga monitor desktop yang sangat lebar. Ini memastikan pengalaman pengguna tetap optimal dimanapun mereka mengakses situs tersebut. Dan CSS juga memegang kendali penuh atas box model, sebuah konsep fundamental di mana setiap elemen dalam halaman web dianggap sebagai sebuah kotak. Pengembang dapat mengatur margin, border, padding, dan konten utama itu sendiri. Seiring berkembangnya teknologi, CSS kini tidak hanya terbatas pada warna dan teks statis, tetapi juga mendukung animasi dan transisi. Anda dapat membuat elemen bergeser, membudar, atau berubah
bentuk tanpa perlu menggunakan bahasa pemrograman yang berat seperti JavaScript. Hal ini memberikan sentuhan interaktif yang halus dan meningkatkan estetika serta keterlibatan pengguna saat menjelajahi halaman web. Penggunaan CSS sangat membantu dalam hal SEO yang kepanjangannya Search Engine Optimization dan kecepatan pemuatan halaman. Dengan memisahkan kode desain ke dalam file eksternal, ukuran file HTML menjadi lebih ringan. Selain itu, mesin pencari seperti Google lebih mudah merayapi struktur konten yang bersih, yang secara tidak langsung dapat meningkatkan peringkat situs web Anda di hasil pencarian. Dalam skala proyek yang besar, CSS sering dikelola menggunakan preprocessors seperti SAS atau LESS. Alat ini memungkinkan pengembang menggunakan fitur canggih seperti variabel, fungsi, dan operasi matematika di dalam CSS. Meskipun pada akhirnya kode tersebut akan dikonversi kembali menjadi CSS standar agar bisa dibaca oleh browser, penggunaan preprocessors sangat mempercepat proses pengembangan dan pemeliharaan kode. Selain itu, komunitas pengembang telah menciptakan berbagai framework CSS populer seperti Bootstrap, Tailwind CSS, dan Foundation. Framework ini menyediakan kumpulan aturan CSS siap pakai yang membantu pengembang membangun antar muka web yang modern dan konsisten dalam waktu yang sangat singkat. Ini sangat berguna bagi mereka yang ingin fokus pada fungsionalitas tanpa harus menulis ribuan baris kode desain dari nol. CSS juga memberikan kontrol yang sangat detail terhadap tipografi. Tidak hanya bisa mengganti jenis font, tetapi juga mengatur jarak antar baris, jarak antara huruf, hingga memberikan efek bayangan pada teks dengan integrasi Google Fonts dan layanan serupa. Pilihan estetika tulisan di web menjadi hampir tak terbatas. Aspek penting lainnya adalah CSS Flexbox dan Grid, dua modul tata letak modern yang merevolusi cara kita mengatur posisi elemen. Sebelum adanya fitur ini, pengembang sering kesulitan membuat tata letak kolom dan yang kompleks dan harus menggunakan trik-trik lama yang kurang stabil. Kini dengan Flexbox dan Grid, membuat tata letak dua dimensi yang rumit dapat dilakukan dengan hanya beberapa baris kode yang elegan. Keamanan dan kompatibilitas antar browser juga menjadi fokus dalam pengembangan CSS. Organisasi W3C yang kepanjangannya World Wide Web Consortium tersebut memperbarui standar CSS agar fitur baru dapat didukung oleh Chrome, Firefox, Safari, dan Edge secara konsisten. Meskipun terkadang ada perbedaan kecil dalam perenderan, CSS tetap menjadi bahasa yang paling stabil untuk urusan visual di web. Di masa depan, peran CSS diprediksi akan semakin krusial dengan munculnya tren seperti dark mode otomatis, desain berbasis AI, dan visualisasi
3D secara langsung di browser. CSS bukan sekadar bahasa pelengkap, melainkan instrumen utama yang menentukan bagaimana manusia berinteraksi dengan informasi di ruang digital. Dan sini saya akan berikan kesimpulan dari penjelasan saya. CSS adalah jembatan antara struktur data mentah dan pengalaman visual yang indah. Tanpa CSS, internet tidak akan menjadi tempat yang menarik dan fungsional seperti yang dikenal sekarang. Bagi siapapun yang ingin terjun ke dunia pengembangan web lebih tepatnya, dan menguasai CSS adalah langkah yang baik yang akan membuka pintu kreativitas tanpa batas. Sekian dari penjelasan saya tentang apa itu cascading style sheets. Terima kasih.